wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mari kita baca Al-Fatihah yang kita niatkan buat diri kita, buat Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji, buat kita semua, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih di hadis yang ke-31 tentang zuhud. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, dia berkata, ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, datang kepada seseorang sembari berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepadaku suatu amal yang kalau aku mengamalkannya maka Allah dan manusia akan mencintaiku. Ya, ini hadis kemarin sudah saya sempat bacakan nih. Faqala, maka Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau kepada manusia, maka nanti manusia akan mencintaimu. Jadi zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai oleh mereka. Kemarin sudah saya bahas tentang beberapa pengertian daripada zuhud. Ini kita kembali membahas pengertian zuhud dari beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, zuhud itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, zuhud itu adalah pendek angan-angan, bukan dengan memakan yang tidak enak dan berpakaian yang jelek tuh. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak menggunakan pakaian yang bagus, tidak menggunakan kendaraan yang bagus, tapi yang dimaksud dengan zuhud itu adalah apa-apa yang Allah berikan kepada kita, apa-apa yang menjadi fasilitas buat kita, itu tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah. Itu konsep zuhud yang sesungguhnya tuh. Jadi jangan sampai zuhud ini diartikan buat orang-orang yang males-malesan, pengennya ibadah saja tapi dia nggak kerja-kerja. Nah, ini namanya dia tidak zuhud, tapi itu males. Zuhud itu dia tidak dilalaikan dengan pekerjaan, dia tidak dilalaikan dengan perdagangan, dia tidak dilalaikan dengan kenikmatan dunia. Itu yang disebut dengan zuhud. Kemudian yang berikutnya, ya, ini ulama membagi zuhud nih. Yang pertama ada zuhud terhadap syirik dan beribadah kepada selain Allah tuh. Nah, ini zuhud yang wajib. Artinya tidak boleh kita menyekutukan Allah atau menyembah kepada selain Allah, Pak. Sesulit-sulitnya hidup kita, jangan pernah kita mencari Tuhan selain Allah. Sesulit-sulitnya hidup kita, jangan pernah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dia mencari Tuhan selain Allah disebabkan karena dia ditimpa kesulitan, orang yang kayak begini nanti bukannya selamat, tapi justru malah makin nyungsep, malah makin terjerumus dia. Jadi sesulit apapun masalah yang kita hadapi, ini jangan menyebabkan kita mencari pertolongan kepada selain Allah tuh. Kemudian yang B, zuhud terhadap perkara-perkara yang diharamkan tuh. Ramadan ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menyentuh makanan-makanan yang haram dan kita tidak serakah kepada perkara-perkara yang Allah halalkan tuh. Ramadan itu makanan yang halal, apa-apa yang dihalalkan itu menjadi haram. Nah, maka ini pelajaran buat kita.
Kalau makanan yang halal saja di bulan suci Ramadan itu Allah larang dan kita taati atas dasar perintah Allah, maka terhadap yang halal juga kita nggak boleh serakah. Allah itu kan menciptakan makanan-makanan yang halal, minuman yang halal, itu pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin makanan yang halal, minuman yang halal itu mendatangkan penyakit. Lalu kenapa orang mengkonsumsi makanan yang halal bisa kena penyakit? Bukan makanannya yang mengandung penyakit, tapi justru pola makan kita yang tidak sehat, pola makan kita yang berlebihan, itu yang mendatangkan penyakit. Kita asam urat yang disalahin makanan, darah tinggi yang disalahin sate kambing, kolesterol yang disalahi goreng-gorengan. Padahal bukan makanan yang halalnya yang mendatangkan penyakit. Pola makan kita yang tidak sehat justru itu yang dapat mendatangkan penyakit. Kemudian kata Imam Ahmad, zuhud itu adalah pendek angan-angan dan tidak serakah terhadap harta orang lain. Nah ini angan-angan beda sama cita-cita. Yang tidak boleh itu tulul amal, panjang angan-angan. Orang yang berangan-angan itu dia mengharapkan sesuatu dari Allah tanpa dia iringi dengan ikhtiar, itu namanya angan-angan. Tapi cita-cita, sesuatu yang ingin dia dapatkan diiringi dengan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Kenapa di sini Imam Ahmad mengatakan zuhud itu adalah pendek angan-angan dan tidak serakah terhadap harta orang lain? Orang yang cuma punya angan-angan, pengen punya ini, pengen punya itu, tetapi tidak ditempuh dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, nanti dia bakal ngambil jalan pintas. Dengan apa? Menghalalkan segala cara. Dan tidak serakah terhadap harta orang lain. Orang kalau sudah panjang angan-angan, dia tidak meraih itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dia akan serakah dengan harta orang lain. Dia akan mengambil hak orang lain. Maka sebetulnya rizki tidak akan pernah bertambah disebabkan kita mengambil hak orang lain. Rizki tidak akan pernah bertambah disebabkan karena kita menahan hak orang lain. Justru hak orang lain yang kita ambil, punya orang lain yang kita ambil, maka justru itu akan mendatangkan mudarat. Yang kita ambil 50, yang akan hilang dari tangan kita 100. Maka untuk orang-orang yang pelit, dia tidak zakat, dia tidak infak, dia tidak sedekah, nanti harta itu akan keluar dengan cara Allah. Dia akan keluar dengan sendirinya. Nah, kemudian ada zuhud yang terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Maka zuhud terhadap perkara-perkara yang diharamkan ini juga wajib. Jangankan untuk mengambil yang haram, mendekati perkara yang haram saja itu dilarang. Yang C, yang berikutnya zuhud terhadap yang halal. Zuhud yang halal itu artinya tidak serakah terhadap perkara-perkara yang Allah halalkan. Penyakit serakah ini berbahaya. Ini dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam jiwa kita ini ada karakter-karakter sabu'iyah, karakter-karakter binatang buas. Ada juga karakter-karakter bahimiyah, karakter-karakter binatang-binatang ternak tuh. Itu ada dalam jiwa kita. Maka nanti kita bahas di puasa, kenapa kita harus berpuasa? Kenapa jaminan orang yang berpuasa itu bertakwa? Kenapa harus dengan berpuasa? Tidak dengan ibadah yang lain. Tapi secara khusus dengan puasa akan mengantarkan kita pada ketakwaan. Nanti kita akan bahas. Dari sisi bahasanya juga kita bahas. Apa makna as-saum? Apa makna as-siyam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah maka zuhud ini adalah amalan-amalan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zuhud ini amalan juga para sahabat-sahabat Nabi yang mereka tidak pernah dilalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Maka untuk menggambarkan rumah tangga Nabi itu ada istilah baiti jannati. Saya tidak bilang ini hadis. Untuk menggambarkan rumah tangga Nabi yang bahagia itu ada ungkapan baiti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagiku. Untuk menggambarkan rumah tangga Nabi yang begitu bahagia ada ungkapan baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surga bagiku. Padahal di Madinah itu Rasulullah rumahnya kecil.
Beliau kalau tidur, ketika beliau bangun tidur, terlihat di belakang badannya guratan-guratan dari pelepah kurma. Yang menjadi selimutnya adalah selimut yang terbuat dari kain kasar. Tapi rumah tangga Nabi bahagia. Maka pelajaran dari rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi rumah tangga yang bahagia itu nggak harus menunggu serba ada. Yang ada saja kita syukuri. Orang meskipun dia rumahnya sempit, kalau hatinya bersyukur, maka rumah yang sempit akan terasa luas disebabkan karena orang ini hatinya luas penuh syukur. Tapi orang kalau sudah tidak bersyukur kepada Allah, rumah yang luas akan terasa sempit disebabkan karena hatinya sempit. Kenapa hatinya bisa sempit? Disebabkan karena hatinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya nih, bagian 3 ada pendorong hidup zuhud. Bagaimana supaya kita bisa zuhud? Yang pertama, memikirkan bahwa akhirat adalah perhitungan dan hari pembalasan. Jadi hidup kita di dunia ini bukan tujuan akhir daripada segalanya. Justru hidup kita di dunia ini adalah perjalanan untuk menuju alam yang berikutnya. Maka kenapa ada konsep zuhud? Untuk mengingatkan manusia supaya dia tidak lalai dengan apa-apa yang ada di dunia. Sebab dunia bukan segalanya. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Dunia ini cuma tangga untuk menempuh alam yang berikutnya. Tetapi selamat atau tidaknya kita di alam berikutnya itu bergantung bagaimana amal ibadah kita selama kita hidup di dunia. Yang kedua, supaya kita bisa zuhud, kita menumbuhkan bahwa nikmat dunia ini, kita harus sadar bahwa nikmat di dunia ini dapat melalaikan kita, dapat menyibukkan kita dari mengingat Allah. Maka kata ulama, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, sebab kita tidak tahu kebaikan mana yang dapat mengantarkan kita ke surga. Jangan melihat besar kecilnya sebuah nikmat yang kita terima, tapi lihat siapa yang memberi nikmat. Jangan melihat besar kecilnya maksiat yang kita lakukan, sebab bisa jadi karena maksiat yang kecil itu dan kita tidak minta ampun kepada Allah, justru karena maksiat kecil itu yang dapat mengantarkan kita pada neraka. Kita dikasih sepeda sama Pak Jokowi aja senangnya luar biasa. Yang ngasih sepeda Pak Jokowi, presiden. Tapi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat kepada kita? Yang jangankan kita minta, kita enggak minta aja Allah berikan kok. Maka ada ungkapan, seringkali kita bersyukur atas nikmat yang kita terima, tapi kita lupa untuk bersyukur atas apa-apa yang tidak Allah berikan kepada kita. Seringkali kita bersyukur atas nikmat yang kita terima, tapi kita lupa untuk mensyukuri apa-apa yang tidak Allah berikan kepada kita. Kita minta kepada Allah tapi belum Allah kabulkan. Bisa jadi di balik belum dikabulkannya doa, itu ada rahasia Allah yang dapat mengantarkan kita pada surganya. Cuma kita enggak bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan cuma atas nikmat yang kita terima, tapi kita juga harus bersyukur atas apa-apa yang Allah tidak berikan kepada kita. Itu juga harus kita syukuri. Barangkali dulu ada orang-orang yang pengen daftar jadi PNS segala macam, tapi dia nggak dapat PNS. Harusnya itu disyukuri. Bisa jadi di balik itu semua, tentu di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu dan nanti Allah akan membuka rahasia itu di akhirat nanti. Kemudian pendorong sifat zuhud ini supaya kita tidak terlalu lelah dalam memburu dunia yang penuh dengan tipu daya. Makanya dunia itu kalau disebut dengan kata al-ardu, ardu itu bumi, ya, itu bumi. Sifat daripada bumi disebut dengan dunia. Jadi kalau kita tinggal di mana, itu disebutnya tinggalnya di bumi. Al-ard atau ardun yang artinya bumi. Ardun itu artinya bumi. Tapi bumi punya sifat yang disebut dengan dunia. Dunia bisa berarti dunuwun yang artinya singkat.
atau bisa berarti daniun yang artinya hina. Jadi bumi dari sifatnya saja Allah sudah ingatkan. Dunia itu artinya dunuun atau daniun. Sesuatu yang sangat singkat dan sesuatu yang sangat hina. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin menjelaskan bahwa dunia itu tercela. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dilalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan dunia itu sebetulnya tidak tercela. Dunia itu hanya tempat persinggahan untuk orang menuju alam berikutnya. Tetapi yang membuat dunia itu tercela disebabkan manusia-manusia yang dia menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia dan lalai dengan kenikmatan akhirat. Dan makanya orang-orang yang dia sibuk dengan dunia, orang-orang yang sibuk dengan dunia dan dia lalai dalam akhirat, itu Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin menggambarkan orang ini seperti kerumunan para anjing-anjing yang sedang memperebutkan tulang, yang tulang itu berada di kubangan lumpur yang sangat kotor. Artinya betapa hinanya orang-orang yang dia mencari kenikmatan-kenikmatan dunia dan dia lalai dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Ya. Barangkali sampai sini dulu kalau untuk tentang zuhud nih, saya mengingatkan nanti ketika masuk di bulan suci Ramadan, di malam pertama itu kita niat berpuasa nih, ya. Kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, niat berpuasa itu wajib setiap malam niat. Dalam madhab Imam Syafi'i, setiap malam wajib niat untuk berpuasa. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i, setiap malam wajib berniat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau pendapatnya Imam Malik, beliau membolehkan untuk di malam pertama kita berniat puasa Ramadan untuk 1 bulan ke depan. Untuk 1 bulan ke depan. Maka ulama ini memadukan. Bagaimana caranya memadukan pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Maka kata ulama-ulama kita, kata guru-guru kita, di malam Ramadan yang pertama kita niat untuk puasa 1 bulan penuh selama 1 bulan ke depan. Tapi tiap malam kita ikutin Imam Syafi'i untuk berniat setiap malamnya. Untuk apa kita pakai madhabnya Imam Malik? Kita mengkomparasikan dengan pendapatnya Imam Malik. Khawatir kita tiap malam itu ada beberapa malam yang kita lupa. Sudah ke backup, sudah ke handle dengan pendapatnya Imam Malik. Kita sudah berniat puasa selama 1 bulan ke depan. Ustadz, saya nggak bisa niat pakai bahasa Arabnya. Jangan sibuk-sibuk. Cukup dengan ya Allah, saya niat berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan ke depan fardu karena Allah Ta'ala. Sampai sini saja. Wallahu a'lam. Saya minum. Kalau ditanya jawab, ayo Pak, silakan. Kalau nggak kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat puasa itu bisa dikode, artinya dua kejadian, 2 amalan. Apa sambil kode atau puasa hari ini bisa deh. Oh iya, baik. Kalau kita masih punya utang puasa, ya, ini ibu-ibu nih yang biasa punya utang, hai cepet-cepet bayar nih sebelum masuk Ramadan. Kalau kita punya utang puasa, maka kita niatnya jangan puasa sunnah. Niatnya qadha saja. Kita misalnya bulan Syawal nih. Kita di bulan Syawal. Ibu-ibu biasa punya hutang haid ya. Punya hutang puasa. Maka nanti di bulan Syawal niatnya qadha saja. Saya niat qadha di bulan suci. Saya niat puasa qadha Ramadan. Maka nanti otomatis dapat pahala qadhanya. Iya. Dapat pahala puasa di bulan Syawalnya. Iya. Jadi boleh. Jadi niatnya jangan qadha saja. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh menggabungkan niat puasa antara yang fardu dengan yang sunnah. Tidak boleh. Jadi kita niatnya qadha saja. Kalau kita niatnya qadha, maka nanti secara otomatis yang sunnahnya juga kita dapatkan. Jadi niatnya qadha saja Pak. Jangan niat sunnah. Yaitu mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kecuali kita puasa sunnah, boleh kita gabung. Ya puasa Senin Kemis sekalian puasa Sya'ban atau puasa Rajab. Nah, kayak gini, misal ibu-ibu punya utang nih, masih ada kesempatan buat berpuasa misalnya.
Itu cepet-cepet dibayar tuh. Itu cepet-cepet dibayar niatnya qada Ramadan. Karena dia mengqada Ramadan ada di bulan Sya'ban, dapat pahala qadanya iya, dan dia secara otomatis mendapatkan pahala puasa sunnah di bulan Sya'ban gitu Pak ya. Niatnya qada aja kita kalau punya utang. Iya. Iya Pak, ya lanjut ya. Iya. Allah merahasiakan tiga untuk yang tiga. Iya. Merahasiakan rahmatnya dari mana yang sekecil apa? Iya. Katakanlah memulai dengan kanan, ya pakai sendal, Iya. melepasnya dengan kaki. Iya. Kemudian mukanya kepada maksiat sekecil apa? Iya. Ya kita mencibir orang. Iya. Mungkin di sini mukanya. Iya. Iya. Tiga merahasiakan waliullah. Betul. Karena supaya kita tidak meremehkan orang lain. Iya. Ini waliullah. Iya. Penjelasan itu. Iya. Memang itu dalam kitab apa yang tadi Bapak sampaikan itu ada dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Allah ini banyak merahasiakan sesuatu di balik sesuatu. Allah merahasiakan keridhoannya pada musibah kita tuh. Jadi kalau kita kena musibah, bisa jadi Allah betul-betul ridho dan kena musibah itu yang bisa nganterin kita ke surga. Dan ketika dan orang yang mendapatkan pahala sabar atas musibah itu orang yang ridho ketika dia pertama kali kena. Karena dulu ada salah seorang perempuan, anaknya meninggal, dia menangis. Kata Nabi, bersabarlah. Dinasehatin sama Nabi. Perempuan ini jawab, Allah, Anda tidak tahu apa-apa, pulang sana. Anda tidak merasakan apa yang saya rasakan. Nabi pulang, Pak. Nabi digituin. Dan setelah beberapa hari dia baru tahu ternyata yang nasihatin itu Nabi. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Perempuan ini datang minta maaf kepada Nabi. Apa kata Nabi? Sabar itu ada pada goncangan yang pertama. Sabar itu ada dalam goncangan yang pertama. Jadi kalau kita kena musibah, kita tidak keluar dari lisan kita, dari hati kita perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, berarti kita sabar. Ban kita bocor. Alhamdulillah ban saya bocor. Nah, berarti kita sabar karena itu ada di guncangan pertama. Tapi kalau ban kita bocor, kita udah ngomong setan mana mau pengajian pakai bocor lagi. Nah itu kita udah nggak ada di goncangan yang pertama itu. Sudah lewat itu pahala. Jadi sabar itu ada di goncangan pertama. Jadi banyak Allah ini Pak merahasiakan sesuatu untuk meletakkan keridhoannya di situ. Ya. Kita dikasih miskin sama Allah, bisa jadi emang Allah tuh ridho kalau kita miskin di situ. Ya. Allah ambil beberapa orang-orang yang kita cintai. Bisa jadi karena memang Allah menaruh keridhoannya di situ. Dan juga jangan remehkan keburukan apapun. Sebab kita tidak tahu amalan keburukan apa yang bisa mengantarkan kita pada neraka. Kalau kita punya dosa, kita bertaubat, berarti kita masih ingat sama dosa kita. Yang bahaya itu Pak, kita ngelupai dosa kita. Kita ingat sama dosa kita bisa taubat. Tapi yang bahaya itu orang yang lupa sama dosanya. Otomatis orang yang lupa sama dosanya, dia nggak mungkin bertobat. Karena dia nggak ngerasa punya dosa. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang yang celaka itu satu. Orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan, selalu mengingat-ingat kebaikan. Dia nggak tahu apakah kebaikan diterima atau nggak sama Allah. Dan yang kedua, orang yang lebih celaka lagi. Orang yang dia bermaksiat dan dia lupa sama maksiat yang udah dia lakukan. Yang sudah dia lakukan. Ini berbahaya sekali. Begitu ya Pak ya. Ya ayo Pak Haji ya, silakan Pak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah puasa lagi. Iya puasa. Misalnya utang puasa ini dari tahun kemarin kan harus dibayar tahun ini itu tersisa kan. Ya. Misalnya utang saya 10 baru bayar 8. Iya. Saya 2. Tahun depan utang lagi 5 baru bayar 3. Iya. Sisa lagi. Iya. Tahun depan sisa lagi jadi artinya tiap punya utang punya sisa ya. Punya Iya. sisa. Iya. Pertama saya tanya hukumnya seperti apa. Iya, Kedua iya. bagaimana cara menyelesaikan ini. Baik. Gitu. Iya. Tidak berdosa kita. Ya baik. Ya, pertama begini. Kita meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, sengaja kita meninggalkan puasa Ramadan, itu tidak bisa. Satu hari puasa Ramadan yang kita tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, tidak bisa kita tebus
dengan sepanjang hari kita berpuasa di luar Ramadan. Jadi satu Ramadan ini sangat berharga. Sampai ulama mengatakan satu hari puasa yang kita tinggalkan disebabkan bukan karena uzur, karena sengaja, emang karena malas. Andai dia berpuasa sepanjang hari itu di luar Ramadan, itu nggak bisa ketebus. Saking betapa berharganya bulan suci Ramadan. Maka Ramadan ini nanti ini menjadi ajang penentuan buat kita. Apakah kita termasuk orang yang beruntung setelah kita keluar Ramadan, atau kita termasuk orang-orang yang merugi meskipun kita sudah melalui Ramadan. Nanti kita akan bahas di Ramadan, barangkali kitab ini kita tunda dulu. Kita bahas perkara-perkara apa orang-orang bisa mencapai derajat takwa pada bulan suci Ramadan, dan apa kelompok orang-orang yang dia berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, terkait qadha puasa, maka ini hukumnya wajib. Nanti saya jelaskan juga siapa yang terkena qadha, siapa yang terkena fidyah, dan siapa yang terkena qadha dan fidyah. Nah, maka kalau orang-orang yang tadi punya hutang puasa, Pak Haji, anggaplah kita ada ibu-ibu muda haid. Ibu-ibu muda ini haid, dia punya hutang berpuasa. Ya. Ketika dia haid, maka dia tidak berpuasa, maka di luar Ramadan dia wajib mengganti. Tapi kalau Ramadan ini enggak dia bayar sampai ketemu Ramadan yang berikutnya, maka dia kenanya dua. Bukan cuma qadha, tapi dia kena qadha dan dia juga kena fidyah. Jadi double tuh. Ya, fidyah itu memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, satu mud itu, ini ulama berbeda-beda pendapat bagaimana takaran mud. Ya, ada yang Mu'allim Syafi'i Hadami mengatakan bahwa satu mud itu 1 liter kurang segenggam. Ada yang mengatakan itu sekitar berapa on. Ada yang mengatakan menggunakan tangan orang dewasa tapi yang tangannya besar. Ya, karena mud ini timbangan orang Arab, tangan orang Arab. Jadi orang yang dia punya kemampuan mengganti puasa tapi dia tidak ganti, maka dia kena dua. Qadha dia kena, fidyah juga dia kena. Beda nanti kasusnya orang yang sudah tua renta, yang dia punya penyakit nggak sembuh-sembuh, dia nggak puasa, maka dia nggak kena qadha, dia cukup kena bayar fidyahnya saja. Jadi begitu Pak Haji ya. Jadi orang yang dia nggak ganti, udah datang Ramadan, yang kemarin belum diganti, harusnya kena qadhanya aja tuh. Karena dia nggak ganti, dia kena qadha iya, kena fidyah juga iya. Begitu ya. Ya, sama-sama. Cukup kali ya? Apa ada lagi? Ada lagi? Ya baik. Ya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai waktu sholat subuh. Iya. Terus itu kan mengerjakan itu kan syaratnya kan kalau salah tidak masalah ya. Berjamaah terus menunggu atau haji dan umrah ya. Iya. Terus yang kedua, apa sih bedanya subuh sama isra? Iya. Jadi orang niatnya subuh kadang niatnya isra. Iya. Itu kan satu paket. Iya. Bagaimana kalau misalnya yang istri? Kalau istri itu satu rumah, sedangkan perempuan itu kan lebih baik sholatnya di rumah. Nah, sedangkan kalau misalnya laki-laki sempurnanya berjamaah di masjid. Iya. Kalau yang Perempuan. apakah juga sholatnya sama? Iya Pak Haji, ya silakan. Ya silakan. Ya. Begini. Ini memang sholat syuruk ini diperdebatkan juga oleh ulama ya. Ada yang menganggap bahwa sholat syuruk ini dalilnya lemah. Tapi bagi orang-orang yang mengamalkan sholat sunnah syuruk, syarat daripada sholat sunnah syuruk itu yang pertama dia sholat subuhnya berjamaah. Yang kedua, ba'da sholat subuh berjamaah dia itu berzikir, ya, membaca Al-Quran, hingga yang ketiga datanglah waktu syuruk. Dan itu pun di masjid dilakukannya. Nah, maka ketika dia sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia isi dengan zikir sampai menunggu datangnya waktu syuruk, nah maka dia dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah syuruk. Ya, syuruk itu artinya waktu terbitnya matahari itu namanya syuruk.
ya sholatnya disebut dengan sholat sunnah isyraq, ada yang mengatakan tetap sholat sunnah syuruk. Ini masalah bahasa, tapi sama, masih seakar kata ya, syuruk isyraq sama gitu ya. Nah, syuruk itu waktunya tuh, waktu syuruk ya, karena datang waktu syuruk kita dianjurkan sholat sunnah isyraq. Tapi bagi orang-orang yang di rumah, yang tinggal di rumah seperti perempuan, maka kalau dia sholat subuhnya, atau laki-laki, atau karena dia kesibukan atau apapun, dia sholat subuhnya di rumah, tapi dia isi dengan zikir sambil menunggu waktu syuruk, maka dia nggak bisa untuk mendapatkan jaminan pahala haji dan umroh karena dia melakukannya bukan di masjid. Lalu apa yang bisa dia dapatkan? Lakukan dengan sholat sunnah duha. Jadi bagi perempuan maka itu dia lakukannya sholat sunnah duha karena dia di masjid. Jadi karena syuruk ini, sholat sunnah isyraq ini dalilnya diperdebatkan. Ada yang mengatakan kalau sudah datang waktu syuruk, tunggu 15 menit setelah waktu syuruk, sholat duha saja. Nah, jadi dalilnya diperdebatkan. Jadi tapi kalau mau melakukan itu pun silahkan, nggak apa-apa, lakukan saja. Jadi syarat sholat syuruk tadi, satu, sholat subuh berjamaah. Yang kedua di masjid. Yang ketiga selesai berjamaah dia isi dengan zikir, dia isi dengan wirid. Setelah datang 15 menit waktu itu lewatin dulu. Jangan pas teng matahari terbit kita sholat, nggak dulu, tunggu dulu beberapa saat, beberapa menit. Ya karena kan itu ketika matahari mulai terbit itu kan termasuk waktu-waktu yang dilarang. Tunggu, makanya waktu sholat sunnah duha itu juga sama. Kapan sholat duha itu sudah mulai boleh dikerjakan? 15 menit. 15 menit setelah datang waktu syuruk. Kalau waktu syuruk atau waktu terbit pukul 06.00 jam 6 tepat, maka jam 6.15 atau kita lewatin sedikit lah jam 6.20 baru kita boleh sholat sunnah duha, sholat sunnah isyraq begitu. Jadi lewatin dulu. Karena kalau kita pas sholat kita matahari terbit itu kan termasuk waktu yang haram. Waktu yang dilarang, lewatin dulu 15 menit. Bahkan ulama ada yang mengatakan kalau zaman dulu kan belum pakai jam. Kapan kita boleh mulai sholat sunnah duha itu? Itu kalau ketika kita melihat matahari. Sekarang matahari udah sulit karena ketutupan gedung. Ini matahari, ini ada garis terbitnya, ini matahari nih. Nah, ketika matahari berada di atas sudah melewati garis terbitnya, itu dikira-kira. Kita bayangkan seandainya ini matahari yang asli. Seandainya di bawahnya kita taruhin matahari lagi yang gedenya sama. Dan ini muat begini, muat. Nah berarti ini sudah boleh sholat sunnah duha. Tapi kalau ini matahari yang asli, kita andai-andai. Seandainya di bawah ada matahari bohongan lah. Ada matahari bohongan. Kita taruh begini berbenturan, nggak muat, nggak di sini. Berarti itu belum datang waktu sholat sunnah duha. Jadi kalau yang di masjid, dia i'tikaf, dia zikir, dia baca Quran, datang waktu syuruk, sholat sunnah isyraq. Dapat dia tadi pahala haji secara sempurna. Tapi kalau dia sholatnya di rumah, maka sholatnya sholat sunnah duha. Begitu Pak Haji ya. Dan memang dalil sholat sunnah syuruk ini diperdebatkan. Tapi mau amalin, nggak apa-apa. Diperdebatkan. Dalil sholat syuruk itu diperdebatkan. Sama seperti sholat sunnah awabin. Ada yang mengatakan awabin itu duha. Ada yang mengatakan awabin itu ba'da maghrib dan antara ba'da isya. Ya begitu. Dalilnya diperdebatkan. Makanya tadi bagi yang mau ngamalin, amalin. Karena memang ada dalilnya. Bagi yang nggak pengen, dia meskipun di masjid dia sholat duha aja nggak apa-apa. Begitu. Kan kalau misalnya kita lihat matahari kan sulit. Di situ kan ada tuh. Iya. Nah itu syuruk itu sudah waktu masuknya atau dari waktu syuruk itu kita tambah 15 menit. Iya. Syuruk itu kan waktu terbit. Itu kan syuruk kadang ini kan apa? Ini nggak ada syuruk ya. Syuruk atau biasa nih ditulisnya kan terbit. Ya berarti terbit. Lewatin dulu dari waktu terbit. Makanya kita biasa isi kajian subuh tuh kalau sudah datang waktu syuruk kita akhiri ceramah, kita selingi dulu dengan tanya jawab. Ya kan itu supaya melewati batas itu dulu ya. Karena syuruk itu waktu terbit. Begitu. Lewatin dulu 15 menit. Ya. Kan waktu subuh berakhir kapan? Maka syuruk itu apa? Syuruk itu bukan waktu datangnya sholat sunnah isyraq, bukan. Syuruk itu tanda terbitnya matahari dan berakhirnya sholat fardu subuh. Syuruk itu tanda berakhirnya waktu sholat subuh. Gitu. Ya Pak? Masih bingung? Iya. Jadi ketika datang waktu syuruk, terbit itu lewatin dulu 15 menit. Karena terbitnya matahari itu tanda berakhirnya waktu sholat subuh. Begitu ya.
Itu kalau nanti Bapak punya pendapat yang berbeda dari kajian-kajian lain, silakan, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi jangan sampai apa yang saya jawab ini jadi kebenaran mutlak yang Bapak pegang betul-betul terus nyalain orang. Nggak. Jadi apa yang Bapak dapatkan dari guru-guru yang lain, dari saya, nanti nggak apa-apa, kita konfirmasi aja begitu. Ya ada lagi, Pak. Gitu. Iya, karena syuruk itu waktu terbit. Kalau dianggap misalnya, kalau datang waktu syuruk, kita sudah boleh sholat, berarti kan itu waktu terbit matahari. Berarti nanti berbenturan dengan hadis Nabi 5 larangan waktu kita menunaikan sholat. Iya kan? Berbenturan nanti dengan hadis Nabi. Nabi melarang kita untuk menunaikan ibadah sholat apapun setelah kita sholat subuh. Berarti ketika terbit matahari itu kan kita dilarang untuk menunaikan sholat. Ya, berarti kalau kita begitu datang terbit kita sholat, berarti berbenturan dong dengan hadis Nabi yang mengatakan larangan sholat di beberapa waktu. Terbit matahari atau ketika matahari tepat berada di kepala beberapa detik. Ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh. Begitu. Iya, iya. Iya, betul. Oh begitu. Ya kalau qobliyahnya duha tuh kita baru dengar Pak ya. Tapi kalau syuruk itu artinya sudah datang waktu terbit. Datang waktu terbit maka secara otomatis itu waktu subuh telah berakhir. Wallahu a'lam ya Pak ya, cukup ya. Ya nanti pertanyaan dari Bapak saya coba kebet-kebet kitabnya lagi. Ya Pak ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Menjelang Ramadan banyak salah khilaf dari tutur kata, banyak isi materi, banyak dari pertanyaan, dari jawaban-jawaban yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Pak ya. Karena nanti orang yang puasanya enggak diterima itu orang yang dia masih punya dendam. Orang yang enggak diampuni bulan suci Ramadan tuh orang yang tidak saling memaafkan ya dengan saudara. Jadi ya orang-orang yang punya salah sama kita maafin. Begitupun saya punya salah, punya khilaf, pasti lisan ini banyak keluar hal-hal yang kurang berkenan ya. Saya mohon maaf lahir batin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.